Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diki. Dan di sini kita akan membahas mengenai konten pervespaan, di mana ini masih tetap pada channelnya Syafiq Farhan. Tetapi ketika kita membahas Vespa, di situ ada Mas Diki, seperti itu. Kembali lagi di sini kita ada unit. Kemarin kita membahas tentang unit Vespa LX ya, yang 2V. Sekarang ini ada di samping saya ada unit Vespa Primavera. Ini kebetulan yang 2016, tipenya yang iGet. Jadi Vespa itu kan yang Primavera itu masuk Indonesia itu sekitar tahun 2014. 2014 itu masuk yang seri 3V, lalu dilanjut lagi untuk yang 2016 diperbarui untuk mesinnya itu yang seri iGet seperti itu. Nah, ini di sini nanti saya akan bahas mengenai suka duka menggunakan Vespa ini, si merah ini Primavera, kurang lebih ini di kilometer 32.000. Tetapi karena saya baru memakai mungkin sekitar 10 ribuan kilometer, nanti saya akan menceritakan terkait dengan suka duka saya. Tentu saja suka duka ini nanti saya akan rangkum juga bersama dengan teman-teman saya yang juga menggunakan Vespa ini atau Vespa Sprint yang mungkin mesinnya sama, yaitu tipe iGet tahun 2016 ke atas seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama mengenai untuk Vespa Primavera ini, kita kembali lagi ingatkan bahwasanya orang yang menggunakan Vespa itu biasanya ketika dia ingin membeli itu tidak memperhatikan plat. Yang penting dia punya Vespa, yang penting dia itu bisa gaya. Sebetulnya kalau saya pribadi, motor ini tuh sebenarnya kalau buat harian tuh juga kurang nyaman teman-teman. Jadi lebih enak matic Jepangan lah, kayak Vario, Nmax, Scoopy, itu menurut saya lebih nyaman. Tapi kalau teman-teman ingin mengedepankan gengsi ya, motor ini solusinya. Tapi apakah terus dipakai harian juga sepenuhnya nggak enak? Ya tidak juga. Ini juga ada beberapa enaknya juga yang mungkin bisa untuk mengobati kekecewaan teman-teman tadi ketika saya ngomong kalau wah motor ini nggak cocok untuk harian seperti itu. Nah, untuk yang pertama nih, motor ini tuh biasanya kalau teman-teman apalagi yang saya domisili orang Jawa Tengahan, itu cari motor ini untuk yang plat AD itu tuh sangat susah karena saya di Solo ya. Jadi kalau bagi orang Jawa Tengah itu karena peredaran Vespa itu sangat langka, maka dari itu orang dapat plat yang lokal itu sudah alhamdulillah seperti itu. Plat itu sangat mempengaruhi harga jual dan juga harga beli dari sebuah Vespa ini seperti itu. Apalagi kalau kita di Jawa Tengah atau di Jogja tetapi dapat plat B, itu lebih murah lagi teman-teman, atau plat F seperti plat Jawa Barat itu akan lebih murah lagi. Oke, untuk yang kedua di sini saya akan membahas mengenai suka dukanya, tapi tak mulai dari sukanya terlebih dahulu biar teman-teman ngerti apa suka dari mempunyai motor ini. Yang pertama selain tadi saya membahas tentang gengsi, ketika teman-teman menggunakan Vespa Primavera ini otomatis semua mata pandangan tuh terdapat pada teman-teman ketika di jalan, itu pasti ya, karena kan ini secara desain, secara bodi itu kan unik dan memang tidak jarang kita temui, apalagi kalau di daerah-daerah seperti saya mungkin di Klaten, di Boyolali itu kan jarang sekali digunakan seperti itu. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Jogja, mungkin Jakarta itu mungkin sudah sering dijumpai ya. Lalu selain tadi kita membahas tentang gengsinya dapat. Lalu yang kedua, saya itu kalau ketika menggunakan ini itu belum pernah menemukan motor lain ya menurut saya yang standar duanya itu standar tengahnya itu lebih ringan. Seperti motor ini tuh kan beratnya berapa ya, saya lupa, tetapi intinya berat karena ini bodinya kan 80% dari plat besi ya. Jadi kalau secara struktur motornya daripada motor-motor Jepangan yang lain ini lebih berat seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk yang ketiga ini saya sering mendengar juga kalau kesah dari teman-teman bahwasanya Vespa yang tipe ini ya Primavera Sprint itu biasanya dikatakan suspensinya itu keras seperti itu. Tetapi di unit yang biasanya saya sering temui, bahkan unit-unit yang itu memang resmi habis turun dari dealer, itu saya sangat senang dengan kemampuan motor ini, suspensi motor ini seperti itu. Jadi dia memang selain dia itu emang nggak terlalu limbung, dia juga di jalan-jalan ground jalan itu, di daerah jalan-jalan yang tidak rata itu sangat enak. Padahal ini mempunyai hanya 2 shock breaker ya. Maksudnya
depan dan juga belakang. Pada dasarnya untuk shockbreaker suspensi pada Primavera ini sudah cukup bagus menurut saya dan sudah bisa dikatakan nyaman lah seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu untuk yang keempat, yaitu karena ini saya spesial mengreview tentang yang iGate 2016 Primavera ini. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan yang 3V, pernah menggunakan LX, yang 2V. Hampir saya rasakan sekarang ini untuk saya yang iGate ini mesinnya lebih halus, lebih minim getaran. Tetapi di seri yang iGate ini sepertinya Piaggio Indonesia sudah menyempurnakan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, lebih bagus, lebih lebih efisien secara bahan bakar. Nanti di YouTube Sabik Farhan juga sudah mereview terkait dengan konsumsi BBM kilometer per liternya pada Vespa ini, dan didapatkan hasil 42,9 km per liter untuk konsumsi BBM menggunakan Pertamax seperti itu. Menurut saya itu juga tergantung dari berat badan teman-teman, lalu cara penggunaan teman-teman, keoriginalan part mesin teman-teman seperti itu. Karena motor ini masih ori semua, belum pernah dioprek diganti apa-apa, bahkan CVT-nya masih aman, mangkok koplingnya juga masih ori, belum di upgrade-upgradean. Dan menurut saya itu juga sudah lebih dari cukup, tidak gergel, tidak tidak bergetar kalau pagi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu penyimpanan di motor ini tuh banyak teman-teman. Sebenarnya sama semua ya, di seri LX, di seri Sprint juga sama, GTS juga sama, yang tidak cuma di seri S ya, karena S sistemnya kayak Vario itu, jadi tinggal langsung nggak ada tutupannya. Nah, tapi kalau ini kan aman, kita bisa memasukkan barang di sini dan tanpa takut ada orang yang mengambil seperti itu. Di sini juga sudah tersedia power outlet juga untuk mengecas USB ini. Kalau misalkan teman-teman juga membutuhkan power bank dadakan di jalan seperti itu. Jadi ini juga kurang lebih juga sudah nyaman lah untuk masalah penyimpanan di depan, juga penyimpanan pada jok bagian tengah. Ini menurut saya juga cukup besar. Helm standar motor-motor itu juga bisa masuk, dan menurut saya juga lebih dari cukup seperti itu untuk ukuran segini. Ini kapasitasnya mungkin berapa liter ya ini, tapi ini sudah lebih dari cukup lah seperti itu. Ketika dia mendapatkan motor ini lalu dia ingin menjual lagi, lalu dia rugi, kecuali kalau dia orang BU ya, mesti butuh uang banget, dia menjual dengan harga di bawah pasaran atau di bawah harga beli, itu pasti dia juga mengalami rugi. Tetapi kalau untuk orang-orang yang beli second, itu biasanya harganya stagnan. Kalau misalkan ini pasarannya di daerah Jawa Tengah itu dengan plat lokal, itu kan pasaran mungkin di sini sekitar ya 38 up lah, sampai 42 lah mungkin, itu sekitar segitu. Itu ketika teman-teman mendapatkan harga segitu, mau dijual harga segitu lagi, ya tentu bisa kayak gitu. Bahkan ketika kita beli baru pun, lalu kita mau jual, itu mungkin selisih harganya untuk bekasnya itu mungkin hanya 1 juta 2 juta seperti itu. Jadi untuk after sales motor ini juga cukup bagus. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas tentang kekurangan. Nah, jadi kekurangan Vespa ini meskipun dia tadi ada beberapa kelebihan yang saya sebutkan, tetapi tetap saja seperti yang saya katakan di awal, ini tetap hanya motor hobi. Tapi kalau dia untuk harian, untuk dia menggak-menggok seperti itu, menurut saya cukup tidak nyaman seperti itu. Karena memang yang pertama bodinya memang besar dan ada rasa was-was ketika kita mengendarai. Jadi perasaan kita tuh kayak nggak nyaman aja gitu di jalan, karena takut lecet, takut nyenggol, takut apa seperti itu. Lalu yang kedua, rata-rata orang yang menggonceng Vespa Primavera ini, dia tidak nyampe, apalagi yang cewek ya, untuk menginjak di footstep pada yang bagian belakang ini. Jadi orang-orang rata-rata mengeluhkan untuk dibonceng ini tuh kurang nyaman seperti itu. Lanjut lagi, untuk bagian ini tuh tidak menyangga sempurna pada bagian non-sewu pantatnya. Jadi orang-orang yang kalau dia bonceng di daerah sini, dia pasti ada rasa ingin geblak lah, bahasanya pengen mundur ke belakang. Banyak orang yang punya Vespa, orang-orang komunitas, orang-orang bengkel itu bilang musuhnya Vespa itu cuma satu, yaitu orang yang iri hati seperti itu. Jadi memang banyak banget kita di jalan itu atau di parkiran tiba-tiba ininya beset, ada yang sengaja besetin atau ada yang malu dan sebagainya. Itu banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman saya sama user yang memang dia kena korban lah dari keirian hati itu. Jadi memang musuhnya Vespa itu cuma satu tadi sebenarnya, orang-orang iri hati yang tidak suka ada orang menggunakan Vespa. Jadi memang, dan ketika nanti di sini tuh ada lecet atau ada penyok, itu biaya servisnya juga
atau bukan biaya servis, biaya pembetulannya juga agak mahal ya teman-teman. Jadi tidak seperti motor-motor Jepangan yang lain tinggal ganti part, plug and play, dan banyak sekali unitnya untuk penggantinya. Tapi kalau ini kan memang harus diketok magic seperti itu untuk mengembalikan bodi yang penyok, atau mungkin kalau dia dicat hanya harus perlu di-repaint ulang. Karena kalau nge-repaint hanya bagian blok-blok tertentu, tentu saja hasilnya nanti akan kurang maksimal seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk perkiraan kita ketika servis. Motor ini beda sekali dengan motor-motor Jepangan yang lain. Motor ini kalau kita biaya perawatannya itu agak sedikit pricey ya teman-teman, atau agak sedikit mahal dibandingkan yang lain, motor-motor yang lain seperti itu. Karena untuk di dealer resmi sendiri itu memang agak lumayan menguras kantong, terutama untuk olinya sendiri itu kan juga lebih dari 1 liter, dia butuh sekitar 1,2 sampai 1,3 liter, dan itu membutuhkan lebih dari satu kotak oli itu, satu kantong itu yang rata-rata isinya cuma 1 liter seperti itu. Maka dari itu biasanya setiap user Vespa itu mempunyai bengkel spesialis Vespa tersendiri atau bengkel spesialis khusus untuk Vespa Matic. Biasanya juga bengkel-bengkel Vespa yang Vespa tua itu juga bisa untuk mengerjakan, tapi biasanya spesialis Vespa Matic juga banyak di kota-kota besar, rata-rata itu mesti ada. Kalau di daerah saya juga banyak untuk servis-servis seperti ini, tidak mesti di bengkel resmi atau di Piaggio-nya resmi ya. Banyak sekali opsi seperti itu. Tetapi untuk spare part itu tetap saja mahal, misalkan spion, handle rim, lampu dan sebagainya, mika, lalu krum yang ada di sekitar ini, semuanya memang tetap mahal, tidak seperti motor-motor Matic Jepangan yang lain seperti itu. Selain itu, meskipun ini tipe iGet yang notabene lebih dimaksimalkan lagi oleh Piaggio Indonesia, di mana dia mengklaim lebih ramah lingkungan, lebih minim getaran, minim gregel, tapi tetap saja kita harus melakukan servis rutin teman-teman. Karena kalau kita tidak melakukan servis rutin ya tetap saja motor ini tetap saja gregel seperti itu. Kayak misalkan unit saya ini sudah sekitar 2-3 bulan sudah tidak saya servis, pemakaian juga terlalu sering, mungkin dalam 1 bulan ini sudah lebih dari 3.000 km, tetapi unit saya ini meskipun iGet ini sudah mulai terasa gergel-gergelnya, sudah terasa di putaran rendah dia tidak maksimal untuk ditarikannya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, kelemahannya itu yaitu pajaknya agak mahal teman-teman. Jadi ini sekitar 460-an nih pajaknya per tahun untuk daerah lokal ya, plat Jateng, plat AA ini 460-an. Dan kalau kita mau jasa nembak itu kan, kalau di sini mungkin rata-rata kita nembak STNK itu kan 50.000 ya, nanti mungkin habisnya sekitar 500-an untuk bisa mendapatkan pajak baru dari motor ini seperti itu. Jadi memang untuk pajak ini berbeda dengan motor-motor Jepangan yang lain kayak gitu. Misalkan kita menggunakan NMAX lah, estimasinya NMAX kan sekitar 350 seperti itu. Jadi memang tidak, untuk motor ini yang tahun 2016 itu juga menurut saya mahal seperti itu. Jadi ya dipikir-pikir lagi teman-teman kalau mau memboyong sebuah Vespa seperti itu. Jadi begitu teman-teman untuk pengalaman saya suka dan duka menggunakan Vespa Primavera. Tentunya ini yang tipe iGet 150 tahun 2016. Mungkin itu saja dari saya pada siang hari ini untuk membahas tentang pervespaan duniawi. Kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa ditanyakan di bawah saja. Kalau ada yang mau mengkoreksi juga silahkan dikoreksi saja di bawah ini, saya akan membaca satu persatu karena yang saya omongkan bisa saja tadi keliru atau salah pada pengucapan atau salah karena kecepatan dan nggak tahu, saya nanti silahkan dikoreksi atau diberikan masukan saja terkait dengan penyampaian saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pervespaan duniawi.